diberi judul LAI. Nah, ini saya mau mulai, yang ini menderita sebagai orang Kristen, mulai ayat 12 ya, judulnya apa itu saudaraku? Kalau yang Alkitabnya ada judul LAI itu ada judulnya itu. Coba judulnya apa? Menderita sebagai Kristen. Ya, ayat 12. Wih, kok khotbah penderitaan ini. Saudara enggak usah saya khotbah penderitaan, Anda sudah menderita. Di dunia ini menderita loh saudaraku, jangan keliru. Ya, Alkitab katakan dunia ini lembah air mata. Ya, padang gurun dunia, tempat di mana kita ini harus menghadapi banyak tantangan. Jadi saya enggak khotbah penderitaan pun Anda pasti menderita itu loh. Lah, justru saya mengkhotbahkan ini untuk mempersiapkan. Amin, saudaraku. Mempersiapkan menghadapi penderitaan. Jangan sampai jadi orang Kristen kalau ada berkat saja, haleluya. Ada penderitaan, haleluya. Wah, ini repot gitu loh. Ya. Coba ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kalau ada ujian yang terjadi pada Anda, ya nyala api siksaan, gitu. Saudara-saudara yang kekasih jangan heran akan nyala api siksaan, disebut nyala api. Kalau kena api sakit enggak saudaraku? Panas enggak saudaraku? Panas banget ya, sakit. Nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Di Kristen itu ada 3 baptisan. Baptis pertobatan, baptis air. Kedua, baptis Roh Kudus. Ayo, baptis Roh Kudus. Tuhan Yesus kan Yohanes membaptis ngomong, aku membaptis kamu dengan air. Yohanes membaptis, tetapi Dia Kristus yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Yang ketiga ini baptisan api. Saya belum pernah ngajarin baptisan api ya saudara. Ini salah satu gambaran baptisan api. Dibaptis, saya pernah sering ngajarin kan. Baptis itu artinya apa? Bahasa Yunaninya baptiso. Artinya apa? Tenggelam, masuk ke dalam air. Itu artinya masuk ke dalam air. Ya toh? Tenggelam, sudah dibaptis dalam air. Tanda pertobatan. Tenggelam, mati bersama kematian Kristus, nanti bangkit hidup baru, nanti sempat saya singgung juga. Terus baptis Roh Kudus, tenggelam di dalam roh, nanti kita belajar juga. Tenggelam dalam Roh Kudus, sampai mau kasih contohnya, belum sempat khotbah itu nanti ternyata. Yang ketiga, baptis api, masuk ke dalam api. Api apa sih? Sebagai ujian, gitu gampangan. Emas itu saudaraku, perak, yang mahal harganya, itu adalah yang dibakar dengan api yang suhu tinggi. Semakin panas, semakin lama, semakin murni. Jadi Anda yang semakin gosong, semakin dibawa nyala api siksaan semakin, ya Pak Mas Heru. Wah, Tuhan buka jalan ya, ya. Dan kerja lagi Surabaya. Tapi saya pertama kaget, tapi puji Tuhan ternyata sampai naik motor kan dia sampai tumbang jatuh, kepalanya gepeng. Dilepas helm sampai wah ini game ini. Ternyata Tuhan beri kesempatan masih hidup, dirubah hidupnya. Dalam kehidupannya naik turun rasanya kan enggak kerja lagi saudaraku ya apa? Ada kalanya Tuhan tolong, maksudnya apa? Ya Tuhan selalu tolong lah ya. Maksudnya itu ada kalanya ada berkat, maksudnya dapat ada sesuatu tentang kehidupan sehari-hari tercukupi. Ada kalanya sampai tinggal beras yang 1 gelas gitu. Wah, kalau saya ngomong kalau nggak ada main ke depot sana banyak makanan, mungkin sungkan kadang-kadang saudara ya. Lah tapi terakhir ini ya Tuhan buka jalan bisa kerja lagi. Tapi saya kaget pikir naik motor ternyata enggak, naik kereta ya, puji Tuhan, kereta tuh 10 ribuan. Sebenarnya ada yang 5 ribu loh, anak saya kalau Senin itu pulang, tapi siang jam 12 ya, kalau kerjanya kan pagi. Cuma 5 ribu, enak naik kereta, enggak capek. Cuman saya mikir loh, sampai sana nanti kan turun stasiun ke tempat kerjanya gimana? Loh Tuhan tuh buka jalan tetap Mas Heru ya. Ada temennya yang kerja, rumahnya ya di dekat Wonokromo itu. Tinggal nunut, wah saya bayangkan kalau Gojek berapa, enggak rugi perjalanan transportnya, puji Tuhan. Ternyata ada saja caranya. Bahkan lagi punya ide untuk sepeda pancal. Kalau ada berkat sudah motor, tapi anak Tuhan tuh harus siap menderita lah Mas Heru. Angan-angannya ada motor, taruh di parkiran itu loh.
stasiun, nanti turun kereta sana balik. Non setiap hari kan, jadi enggak nganu gitu paling berapa sehari? 6.000 ya parkirnya. Wah, 12. Oh, itu kan yang satu hari penuh ya kan. Kalau cuma setengah hari 6.000. Tapi kan enggak capek gitu misalnya. Tapi kalau belum ada sepeda dulu, loh enggak apa-apa. Ya benar Mas Heru. Gitu, kan anak Tuhan itu gitu loh. Jangan kalau enggak ada motor aku enggak mau gini loh. Saya loh pernah naik sepeda. Belum ada motor loh ya pernah ngalami. Maaf saudaraku, orang tua saya ini kaya, maaf saya enggak sombong. Tapi saya harus naik sepeda enggak bisa ya jadi hamba Tuhan ya apa. Masa minta terus. Saya sempat enggak, sepeda aja pinjem orang apa punyanya orang tua ada nganggur tak bawa. Maaf, orang tua saya mau rumahnya banyak, mobilnya banyak lah. Tapi karena ya melayani Tuhan, tidak apa-apa. Saya minta aja bisa, tapi ya mau belajar gitu, mau ya ini loh tadi saudaraku, masuk dalam api. Weke. Gitu. Kenapa banyak orang Kristen, aku kok enggak punya kendaraan, lo masih punya kaki kamu lo bisa jalan. Ya itu loh, kan anak Tuhan itu repot kalau manja minta yang sudahlah belajar. Kalau Tuhan bisa kasih kok, bisa kasih. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan, ya itu baptis api. Kamu mau tak baptis api loh, kamu kok minta sudah tak kasih air, kamu sudah tak kasih roh, udah berlimpah-limpah, sekarang ganti api ya, biar kamu murni. Supaya apa? Jadi emas yang murni, emas dan perak yang murni. Janganlah kalau kamu heran ada nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian. Itu ujian, memurnikan. Ya toh, orang kalau ujian kan nanti naik tingkat. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Jadi masa gini loh, itu hal yang biasa. Orang Kristen itu biasa, ngalami nggak punya uang biasa. Aku jadi anak Tuhan kok jadi bokek loh. Saya ngerasakan dari keluarga yang mampu tiba-tiba melayani Tuhan, wis makan itu seadanya, wis belajar. Ya bukan belajar, memang harus dijalani. Ya, kalau pendeta cari kaya jangan jadi pendeta, salah sasaran. Mau kaya jadi pengusaha. Mbak Rindu sedang berdoa ini. Enggak apa-apa, ya siap menderita yo, siap soro. Mau ditaruh di desa, pelosok. Iya, pelayanan. Maaf saudaraku, saya ini banyak yang minta dulu di kota-kota besar. Saya enggak sebut lah. Saya tinggal kemana, teman saya juga banyak hamba Tuhan yang wah tinggal ke sana. Tapi saya belajar. Enggak melayani itu enggak cari materi, enggak cari uang, enggak cari apa ya, kenikmatan hidup. Loh, buat apa jadi pendeta kalau cari nikmat hidup? Jadi pengusaha aja enak. Yang pengusaha istri saya kan, saya bukan. Saya cuma mendoakan yang berusaha. Ya inilah, seolah-olah terjadi hal yang luar biasa. Enggak, itu biasa. 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Gak usah heran. Bahasa Jawa gak usah gumun, masalah, gak usah mengeluh, gak usah panik, gak usah bingung. Justru bersukacitalah, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan. Dapat bagiannya masing-masing. Setiap kita beda-beda bagian penderitaannya, tenang aja. Anda belum tentu bisa seperti Mas Heru, ya Mas Heru juga belum tentu bisa seperti saya juga bisa belum tentu seperti Anda, masing-masing punya bagiannya, ya Tuhan ngertilah porsinya masing-masing ya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, pada waktu nanti kemuliaan Tuhan. Jadi gini loh saudaraku, orang Kristen ini ada jaminannya, katakan jaminan, 1, 2, 3, jaminan diselamatkan pasti. Jaminan mendapat kemuliaan pasti, tapi itu nanti gitu loh. Pada waktu nanti kemuliaannya dinyatakan, lah itu loh, upah besar menanti itu loh. Jadi kita harus memandang ke sana gitu loh. Sekarang menderita, oke. Tapi nanti kita akan menuju kepada kemuliaan gitu loh, saudaraku. Amin. Harus memandangnya ke sana gitu loh. Kayak orang sekolah kan, waduh belajar ini yang lagi buat skripsi pusing apa. Tapi nanti kalau udah selesai lulus, sudah mulia dapat gelar ijazah misalnya.
Kan seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Kita akan bersuka cita nanti pada waktunya kemuliaan dinyatakan. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya toh? Jangan berbahagia kalau kamu dinista karena nama Kristus, menderita karena Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Justru ketika Anda dinista, Anda karena Yesus, Anda mengalami tantangan penderitaan, justru itulah bukti roh Allah ada padamu, pada saya, pada saudara. Amin. Bukti roh Allah pada kita, ini kita belajar Alkitab, kita bukan belajar teori, belajar kata-kata motivasi dicari yang menghibur, yang Alkitab ingetin loh, nanti hari-hari terakhir banyak orang mencari apa Mas gitu, yang menyenangkan telinga lah istilahnya gitu, saudaraku. Bukti roh Allah ada padaku, yaitu hidupku berlimpah-limpah dengan kekayaan, materi berlimpah dengan ini loh, bocor sih. Kon gak salah moco ta. Kon gak salah ngajar ta. Delok niki lho. Bukti kalau roh Allah ada padamu saat engkau dinista karena nama Yesus. Lihat para rasul. Semua itu mati. Petrus kepalanya disalib, kepala di bawah. Paulus dipenggal kepalanya. Ya apa? Thomas, Rasul Thomas diikat kuda dua kakinya tangan di India sana. Rasul Yohanes sempat direbus, digoreng dalam minyak panas itu. Lu itu para rasul. Kalau sudah lihat kisah rasul berapa, Petrus berjalan bayangannya menyembuhkan orang, Paulus itu orang-orang yang diurapi Tuhan semua. Ada roh Allah, saya di WA group saya tuliskan, ada. Sempat saya ajarkan juga lebih lengkap di WA Group ini. Bukti bahwa roh Allah pada kita ada kuasa. Kuasa itu bukan berarti kaya loh. Kuasa. Orang kaya belum tentu ada kuasa mujizat dalam hidupnya. Ada orang uangnya banyak, sakit tidak sembuh-sembuh. Banyak contoh kan. Mau uang segudang mau bayar, tidak bisa membeli kesembuhan. Kesembuhan itu berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Amin, saudaraku. Harus ngerti. Saya dulu pas-pasan uang, saudaraku. Ya banyak bergantung sama Tuhan. Maaf, kadang-kadang kalau sudah punya uang harus hati-hati. Dulu enggak punya uang, anak saya pernah ini itu sakit perut ya. Mungkin saya enggak ngerti apa, infeksius mungkin, nangis dia, masih kecil. Enggak punya uang, mau periksa, enggak punya uang. Ya apa, saudaraku? Akhirnya cuma tumpang tangan. Ya, kita berdoa, itu jam 4 pagi, nangis-nangis dia, waduh, ngantuk-ngantuk lagi, mau bawa kemana? Zaman itu belum ada kayak BPJS apa itu belum ada. Tumpang tangan. Alhamdulillah Yesus. Berhenti. Sembuh. Sampai hari ini loh enggak pernah periksa. Terus yang kedua, kamu waktu dia batuk-batuk ya. Dia periksakan. Loh ini nyata loh saudaraku. Ini pas kita jadi hamba Tuhan, enggak punya uang. Pas-pasan. Terus diperiksa, katanya dokternya apa? Di rumah sakit depan itu, saya sebut nama enggak enak. Bronkitis. Apa? Mau diselang apa? Pulang dia, nanti bayar berapa pikirnya? Wis pulang aja. Wis dengan iman. Enggak sampai yang didiagnosakan itu. Ya enggak apa-apa sampai lu gede dhuwur ganteng, Bu Sri ngelem-ngelem. Wah, aku anaknya ganteng, Pak. Jangan sembarangan Pak nanti melo ya, dia luar biasa enggak segampang. Lu ngalamin, kamu enggak ngerti masih kecil. Nanti kalau dia tahu aku disia-siakan, walaupun dapat punya uang pun belum tentu loh kamu masuk rumah sakit sembuh. Ya bisa sembuh, uangnya edel-edel juga, tapi ya beda, Tuhan luar biasa loh. Ya toh, kuasa itu bukan kekayaan, maksud saya tunjukkan ini, orang uang banyak pun belum tentu bisa sembuh. Enggak punya uang kalau ada kuasa Tuhan, sembuh, aman saudaraku? Itu loh saudaraku, itu andalkan kuasa Tuhan tuh begitu maksudnya. Saya gak seneng orang Kristen bingung cari kekayaan, enggak usah dicari, enggak usah bingung. Itu berkat Tuhan. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang jadikan kamu kaya. Susah payahmu enggak menambahinya. Enggak usah bingung.
Wong Kristen kok bingung golek dunia. Sudahlah, cari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan maka semua itu yang dicari-cari dulu. Kebutuhan akan ditambahkan kepadamu. Ayo saudaraku. Roh Allah ada padamu saat engkau mengalami baptisan api. Ada bukti bahwa roh Allah. Tapi ya jujur setelah ada uang, rada gak mempan. Kenapa? Sakit, bawa rumah sakit, masuk. Pas kena apa itu? Tipes apa DB Jodi 1, saudaraku. Zaman itu loh, itu masih kecil, 10 juta. SMP ya? SD apa SMP? Ya ini rada, ya jujur aja lah, kadang-kadang sudah ada uang, wis lapo doa wis ke rumah sakit. Iki kadang-kadang wah gak boleh ya. Dan namanya orang tua lihat anak gitu kan, kamu bukan berarti kadang dia, aku kecilnya disia-siakan. Lu ndak, pas ada uang ya masuk, 10 juta loh kamu, diinfus segala macem, berapa hari tuh? Enggak sampai seminggu ya, masuk, bayar. Ya kok nggak doa, waktu itu kok nggak kepikiran, ya ada uang, sudah mulai punya uang, mulai punya usaha. Loh, makanya hati-hati, saya harus jujur lah. Iya, dhisik gak gitu ya. Terus kepepet soal itu, cuman bisa berseru. Yesus, tadi nyanyikan Yesus, ku berseru. Ayo saudara yang sudah mulai punya uang, ayo Mas juga. Dulu belum punya apa-apa, sekarang kan wah, pengusaha gitar mau buka cabang di Malang, di mana-mana. Dulu belum ada, Yesus kirimkan Tuhan. Sekarang, enggak tahu lah ya. Terus 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, kalau menderita karena ini bukan ada roh Allah, ini pengacau, penjahat ya. Ini roh enggak tahu, roh jahat ini ya betul. 16 terakhir. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau menderita karena sebagai orang Kristen, bagi orang Kristen, maka janganlah ia malu. Jangan malu. Kenapa? Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kristen itu gitu, Allah dalam nama Kristus. Kita bukan Allah dalam nama nabi siapa. Allah dalam Kristus, itu Allah kita. Yang kita sudah belajar ya. Barang siapa lihat aku, Yesus, kamu lihat Allah, lihat Bapa. Karena Bapa Allah di dalam aku, seluruh kepenuhan Allah. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang di dalam Yesus, yang dikenalkan Yesus, yang ada dalam Yesus, yang bermanifestasi dalam hidup Yesus, yang Yesus ajarkan. Bapa yang kita panggil Bapa, bukan Allah yang, maaf, nama boleh sama, ya, tapi esensinya beda. Allahnya siapa yang ngajar? Ini Allah dalam Yesus. Amin, saudaraku, itu Allah yang kita sembah. Dan ya, Yesus itu gambarnya, kita minggu lalu belajar gambarnya Allah. Kita memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau kita menderita, justru kita memuliakan. Jangan sampai menderita bikin malu. Wong Kristen kok koyok ngono. Loh, memang sempat menderita, tetapi karena memuliakan Tuhan Yesus, loh, Mas yo sorong ini rek, aku anaknya Tuhan ya, justru orang bisa melihat ya nama Yesus dimuliakan. Orang Kristen itu tabah ya, orang Kristen itu setia ya, orang Kristen itu mengikut Kristus itu kok tekun. Istri saya ini di perumahan itu lebih dikenal dari saya. Karena jual di situ kan orang perumahan itu langganannya kan selain di luar jauh-jauh, luar kota juga orang daerah situ. Ada tetangga yang deket-deket itu sempat itu termasuk orang-orang mampu-mampu juga ya. Mereka sempat ini menilai ya. Ya paling ngomongnya, kamu ibu kok saya lihat ibu ini kok katanya? Tekun gitu. Lihat dulu usaha mulai dari rumah, buka di rumah. Bahkan sebelumnya sempat dirolak songo ya di pinggir kali gitu ya. Pinggir kali sempat 2 tahun atau 3 tahun ya enggak berhasil. Ya toh. Jadi kalau saudara usaha enggak berhasil jangan Tuhan enggak berkati, ada loh sampai bingung terus.
nyari pendeta sana, pendeta sini, untung enggak cari dukun sana, dukun sini. Tapi saya cuma ketawa, percuma mau didoain apapun, ini baptisan api kok. Ini penderitaan yang harus kamu alami kok. Saudara dengar baik-baik, kalau saudara harus baptis api, masuk dalam api, nyala api siksaan sebagai ujian, enggak usah didoain, maaf, doakan keluar lu, belum waktunya mentas dari apinya, belum waktunya lulus ujian, mau geru-geru, mau bengok-bengok, bersama percuma. Makanya Yesus kan waktu di Taman Getsemani bisa kan, kalau sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku Tuhan, biarlah kehendakmu jadi, harus tak minum aja cawan ini, hadapi saja. Amin saudaraku. Jadi kalau Anda lagi menderita ujian, ya gak usah geru-geru, geru-geru ya bahasa Jerman, teriak bingung. Udah kalau memang ini harus dihadapi, harus sampai lolos, biar keluar jadi emas yang murni, keluar dari dapur api, keluar jadi perak yang murni, emas yang murni. Ya ini gak usah malu. Asal sebagai orang Kristen menderita sebagai orang Kristen, bukan menderita karena berbuat dosa. Oke, ini baru pembukaan. Ini karena saya tadi waktu ngajak nyanyi kok diingatkan tentang tadi loh nyanyi, kok tak lihat jemaat sungguh-sungguh ya, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ada tambahannya luar biasa. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, udah badai silih berganti itu ganti-gantian. Wis dapat masalah ini belum selesai, ada lagi tantangannya, ada lagi embuh entek kapan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku lah, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan ayat ini. Memang orang Kristen itu harus masuk penderitaan Kristus ya, penderitaan karena Kristus, ingat ya, bukan penderita karena dosa. Dan kita tetap setia. Nah, sebelum-sebelumnya, tapi saya berusaha singkat ya, itu kita udah belajar tentang Allah, gini maksudnya, Tuhan Yesus itu adalah gambar daripada Allah yang Tritunggal itu. Ya, baik Bapa maupun Roh Kudus, gini, karena di WA Group itu lebih jelas ya. Karena nanti kita mau meneladani Tuhan Yesus itu. Ya. Karena kita sudah diberikan satu firman, diberikan firman Tuhan memberi pengertian kepada kita bahwa kita manusia diciptakan itu menurut apa saudaraku? Gambarnya siapa? Gambarnya Allah gitu, itu dulu. Manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Itu banyak ayatnya, udah saya khotbahkan sebelumnya. Dan bahkan saya sekaligus buat judul Tritunggal aja, karena kita ada ayat-ayat yang menyebutkan kita ini yang khotbah 2 minggu lalu. Kita ini serupa dengan Bapa, ya, banyak ayatnya sudah saya tunjukkan. Terus serupa juga dengan Yesus, ya itu diciptakan serupa dengan gambar anaknya. Bahkan serupa dengan Roh Kudus, yang Tuhan yang adalah roh, gitu, rohnya itu. Ya, supaya kita mencerminkan kemuliaannya Tuhan yang roh tadi itu. Lah, terus minggu lalu saya mau mengkerucutkan sebelum masuk ke hari ini sebetulnya. Mengkerucutkan itu lebih menjadi lebih fokus ya, lebih kepada poinnya, yaitu bahwa Bapa dan Roh Kudus itu roh. Sebenarnya Tuhan Yesus juga roh ya. Malaikat itu juga roh, saudara jangan keliru ya. Cuman begini, Bapa dan Roh Kudus itu enggak kelihatan. Saya sudah ngomongnya, Allah yang enggak kelihatan. Cuman, jadi gini, Allah itu bisa dibedakan. Ya, Bapa, maksudnya Allah, Bapa, Tritunggal itu bisa dibedakan. Roh Kudus, Anak Allah itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Bedanya di mana? Bapa itu adalah wujud yang enggak kelihatan, yang memenuhi langit bumi. Gitu. Yeremia 23-24, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Jadi ini hati-hati, saudara, jangan keliru ya. Kalau doa jangan kebablasan. Bapa kami yang tinggal di dalam sorga. Itu bahasa Yunani, Bapa kami yang di sorga, itu cukup. Di itu luas ya, maksud pengertiannya. Karena seolah-olah gini, pengertiannya itu kalau Bapa tinggal di sorga, berarti sorga sama Bapa besar mana? Loh, ini kalau
istilah itu kalau kita tidak ada, berarti besar sorga. Berarti ada yang lebih besar dari sorga. Tuhan Yesus ngomong Bapa lebih besar dari segala sesuatu. Berarti termasuk sorga, gitu loh. Makanya hati-hati. itu kan sebenarnya Indonesia terjemahan juga enggak, tinggal di dalam tidak ada. Tidak ada ya. Bertakhta, betul. Langit atau sorga adalah tahtaku. Tahta itu diduduki, tahta itu kursiku, kursi tahtaku. Berarti dilunggui sorga itu. Ngono lho, jangan keliru ya, wong Kristen ojo keliru. Ndak tahu agama lain karepmu. Tuhan tinggal di sorga, berarti duwe omah. Tuhan lak luwih cilik, gede omahe. Wong Kristen kudu pinter, amin. Berarti Tuhane ora gede, ono sing luwih gede. Gede omahe. Tuhan kita lebih besar. Yesus ngomong Bapa lebih besar dari siapapun, dari apapun. Ada ayatnya itu. Nanti kalau buka lama. Berarti sorga itu sama Bapa lebih besar mana? Lebih besar Bapa. Sorga adalah tahtaku. Bumi tumpuan kakiku. Kon luar biasa. Oh itu Allah kita. Siji Allah dalam Kristus. Mana jangan sampai meninggalkan Allah dalam Kristus. Goblik. Kebujuk. Jangan ya, ini yang benar. Ya, Bapa itu wujud yang memenuhi langit. Langit itu surga. Terjemahan langit sama surga itu sama. Memenuhi surga dan bumi. Ya, alam semesta ini dipenuhi. Itu Bapa. Tak kelihatan. Saya Bapa dulu. Roh Kudus. Itu Allah, wujud Allah yang masuk dalam hidup manusia bisa hidup karena ada roh Allah, hembusan nafas Allah. Itu bedanya, itu bisa dibedakan gitu loh. Ya, jadi di dalam setiap manusia itu, ini umum ya, ini Saudara ngerti. Itu ada roh Allah karena memberi nafas hidup. Ya. Kalau itu kembali kepada Allah, matek kabeh. Nah, terus kalau anak-anak Tuhan lebih detail, lebih dalam, bukan cuma memberi hidup, tapi justru tinggal mengurapi, memberi kuasa. Itu nanti kita belajar Roh Kudus ya. Itu bedanya ya. Jadi tapi sama-sama enggak kelihatan. Saudara Hindu saya pernah dengar, saya ini suka dengar khotbah kok. Tuhan itu itu saya ngerti. Saya tertarik juga. Tuhan itu maha besar, keren juga sih. Tapi juga maha kecil. Agama seberang kita enggak ada itu. Tuhan itu maha besar sekaligus maha kecil gitu. Dia jelasin gitu, karena besar juga kecil seperti di dalam. Kalau kita istilahnya enggak maha besar, maha kecil, paling berarti maha itu kan paling gede juga paling kecil ya sekarangmu ya saudara. Ajaran kalau kita enggak istilah memenuhi. Nah, ini yang penting. 1 2 3 memenuhi. Enggak ada ajaran agama. Allah itu roh. Tritunggal itu roh. Termasuk Tuhan Yesus firman, itu sebelum jadi manusia juga dia adalah roh. Paling gampang gini, di sini ada udara enggak? Enggak, pelepeken, mate, oksigen. Ya kan, memenuhi. Sampai ke dalam diri kita ini ada udara enggak? Di dalam diri kita ini loh, kita bernapas, kita hirup, ada. Sampai masuk aliran darah segala macam. Ya gambarannya kira-kira begitu, Allah itu roh itu. Roh itu kan ruah. Pneuma, udara, angin, arti harafiahnya. Makanya luar biasa ya. Jadi enggak kelihatan, tapi di dalam kita. Roh Kudus itu namanya. Jadi Allah yang ada di dalam saudara itu disebut Roh Kudus atau rohnya Allah. Allah yang memenuhi segala sesuatu, lebih besar dari segala sesuatu. Disebut Bapa gitu loh. Nah, anak Allah itu, jadi lebih jelas ya. Itu Bapa yang memperlihatkan diri. Itu coba buka Ibrani 1 ayat 3 sedikit ya. Nanti kita baru belajar Yesusnya. Ibrani 1 ayat 3. Ayo. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Iya, itu Tuhan Yesus yang dimaksud. Cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Sampai situ aja. Dan gambar wujud Allah. Karakter. Nah, karakter ini, gambar itu karakter. Sebenarnya gambar itu ikon sebenarnya. Ikon itu Yesus itu gambar Allah itu 204 ayat 4. Ikon Theou. Ya.
gambar Allah. Kalau 1:15 dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ikon tu sewu. Tapi di sini karakter yang dipakai. Bedanya apa? Ikon. Saya pernah ngajarin ini enggak ya? Ikon sama karakter. Karakter itu ya karakter, tulisannya karakter gitu. Bacanya karakter karena E-nya pakai ita. Jadi karakter ya. Karaktertis hipostasios. Jadi karakter dari hipostasisnya Bapa. Hipostasis itu realitanya Bapa. Karakter tuh gini, paling gampangnya apa ya? Saya pernah ngasih contoh stempel kan. Jadi stempel ini gambarnya apa, ditok gini. Jadi muncul gambar yang di stempel tadi jadi kelihatan. Atau kalau saudara punya HP, itu kan disebut karakter juga, A, B, C, D, 1, 2, 3. Dipencet 1, di HP keluar angka 1. Dipencet A, keluar huruf A. Jadi sesuai. Ya itu ada yang terjemahkan tindisan tepat. Jadi Yesus seperti apa, ya seperti itu Bapa gitu. Dipijet angka 1 ya keluar 1, dipijet huruf A ya keluar A, itu karakter. Jadi Yesus itu karakternya Bapa, diterjemahkan Indonesia LAI gambar wujudnya Bapa, gitu loh saudara. Jadi makanya Yesus pernah ngomong, barang siapa lihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya koyo iki Bapa itu, kayak aku ini, seperti aku ini gitu loh saudara. Bapa itu ya, karena Bapa tinggal, ayat 10-nya, Bapa diam di dalam aku. Ya, jadi anak Allah itu adalah Allah yang menampakkan diri, gitu loh saudaraku. Jadi Bapa itu jadi terwujud karakternya, gambarnya terwujud. Yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Jadi kalau disederhanakan Bapa itu Allah yang tidak kelihatan. Roh Kudus juga tidak kelihatan, cuman bedanya Roh Kudus di dalam hati, masuk dalam hidup kita, tapi Bapa memenuhi langit bumi. Tapi anak Allah adalah Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan gitu loh. Jadi ketika Allah itu kelihatan, dia disebut anak Allah. Ngono lho gampangane, saudaraku ya. Wis ngono ae sih. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kita minggu lalu udah belajar bahwa yang dimaksud manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Allah itu tidak kelihatan. Roh Kudus tidak kelihatan. Bagaimana yang tidak kelihatan jadi kelihatan? Makanya Allah menampakkan dirinya. Fanero, makanya teofani. Theos itu Allah. Allah menampakkan, fani itu fanero, menampakkan. Ya, Theos, Allah jadi nampak, yang tidak nampak jadi nampak. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak kelihatan tadi, jadi tergambar gitu loh. Di dalam Tuhan Yesus, sampai situ aja. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Pernah tidak bisa, kalau 1 Timotius tidak bisa dilihat. Itu nanti 1 Timotius, nanti ini aja dulu. Tidak pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak Allah di kolpos, sebenarnya bukan pangkuan ya, soalnya kayak di pangku ya. Kolpos itu tempat yang dekat dengan Bapa, di dalam dekapan Bapa, mungkin lebih tepat terjemahannya. Jadi erat satu dengan Bapa, manunggal dengan Bapa. Di atas ayat itu kan proston patera. Jadi manunggal dengan Bapa, ya. Prostonteon ada pada Bapa. Itu yang menyatakan Bapa, membuat Bapa jadi bisa dilihat. Dia yang menyatakan. Dia memperlihatkan Allah. Barang siapa melihat Tuhan Yesus, dia sama juga melihat Allah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Yang dimaksud bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu sebetulnya bahwa manusia itu diciptakan menurut gambarnya Tuhan Yesus. Ya, sudah pernah saya sampaikan, tapi saya sedikit, ini saya tegaskan lagi ayat-ayatnya. Roma 5:14, cepat ya. Roma 5:14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam itu manusia yang diciptakan pertama, menurut gambarnya Tuhan Yesus, ayat ini ngomong. Padahal di Kejadian 1:26-27, Allah menciptakan Adam, Hawa menurut gambarnya Allah. Kejadian pasal 5 juga.
Ya, nah dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Yang dimaksud gambar Allah pada manusia itu adalah gambarannya Tuhan Yesus. Satu ayat lagi, Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dari semula, Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menentukan supaya manusia itu menjadi Serupa dengan gambaran dengan gambarannya siapa? anaknya. Anaknya. Allah itu ngomong supaya dari semula udah dipilih, udah ditentukan supaya manusia ini serupa dengan gambaran anakku, anaknya nih. Allah yang ngomong. Tuhan Yesus yang dimaksud. Ya kan? Jadi inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu di dalam Yesus. Makanya kalau diberi judul hidup menurut gambar Allah di dalam Yesus. Allah tidak kelihatan. Misalnya ada firman Tuhan, Yesus ngomong, hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga sempurna. Wong Bapak tidak kelihatan, mau mencontoh gimana, mau meneladani gimana. Harus lihat wujudnya, seperti apa sempurna itu. Kuduslah kamu karena aku kudus, seperti apa kudus itu. Bahkan ada ayat, hendaklah engkau hidup dalam terang, seperti Bapa ada dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang. Seperti apa hidup dalam terang itu? Sama seperti dia adalah benar, seperti apa kebenaran itu? Dari Bapa kan enggak kelihatan. Makanya Yesus datang, supaya manusia dapat melihat seperti apa Allah itu. Allah yang benar itu seperti apa? Allah yang kudus itu seperti apa? Ya toh? Allah itu seperti apa? Kesempurnaan Allah itu seperti apa? Nah, karena waktu ya, lah ini saya bisa simpulkan, coba Anda bisa lihat ayat ini. Nanti minggu depan kita akan perdalam lagi. 1 Yohanes 2, ayat terakhir, karena waktu ya. Ayat 3 dan sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini tanda. Kalau tadi kita sempat nyinggung tentang Roh Kudus, tanda, tak kira habis. Tanda orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, yaitu ada roh kemuliaan, Roh Allah ada padamu, yaitu ketika kita menderita karena nama Tuhan Yesus tadi loh ya. Nah sekarang inilah tanda bahwa kamu tuh kenal Allah. Wis gak usah bengok-bengok, kayak seolah-olah beribadah, ini loh bajunya pakai baju seolah-olah ini yang umat Tuhan, inilah yang kenal sama Tuhan yang beneran gitu ya. Buktinya ini loh, nggak usah banyak ngomong, nggak usah pakai dengan baju. Orang Kristen itu nggak punya baju khusus. Itu loh bajunya wong Kristen. No. Ini bajunya beraneka macam. Ya. Kita ini tidak seragam, maksudnya apa? Tidak perlu pakai seragam. Ya. Imannya aja yang seragam. Amin, saudaraku. Buat apa bajunya sama, dalamnya tidak sama? Yang penting dalamnya sama, satu roh, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, amin, satu Bapa, itu yang penting. Ini tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu apa? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita menuruti perintah-perintahnya. Ini tandanya. Mau bajumu, saya lihat bajunya seolah-olah agamis, kelakuannya tidak agamis. Sering saya lihat, saudaraku. Saya mau nyebut dah nanti dikira menjelekkan agama tertentu. Udah. Bahkan saudara saya yang agama itu, saudara. Saya juga seneng lihat seperti itu katanya dia gitu. Percuma. Lebih baik kita ya apa adanya. Tapi yang penting bagaimana kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Lah coba lanjutnya, apa itu perintah Tuhan? Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ngomongnya aku kenal Tuhan, aku pengikutnya Tuhan, aku ini orang yang paling benar ngikut Tuhan. Tapi kalau tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bujuk, munafik, bohong kamu. Kamu ngomong kenal Allah, tapi kamu tidak melakukan perintahnya. Perintah-perintahnya, berarti lebih dari satu. Banyak. Maaf, saya ibadah loh. Ibadah cuma satu perintah loh. Masih banyak perintah. Ibadah dalam arti melakukan ibadah agamawinya. Lu itu baru satu.
saudara saya jauh-jauh gini, kamu mengasihi? Itu aja loh, paling itu nanti contoh di Yohanes ini, itu yang ditekankan tuh kasih, saudara. Woi, itu paling sudahlah. Kamu boleh ngomong apapun juga, kamu ada kasih. Kasih itu apa? Mengasihi itu bukan perasaan loh. Mengasihi itu tindakan. Nanti kita akan belajar khusus tentang kasih. Kasih itu bukan perasaan, salah. Kasih itu tindakan. Tindakan, perbuatan. Kasih itu perbuatan. Jadi kita bisa tahu ini kasih atau enggak ketika dia melakukan sesuatu. Oh, ini kasih. Saudara kalau diam saja, enggak ngerti. Kalau cuma dipendem di perasaan, oh itu bukan kasih. Ngenes itu. Kasih itu dilakukan. Ketika Anda berbuat, oh kelihatan kasihnya. Tidak usah jauh-jauh, gini loh, paling itu enggak gampang. Misalnya belajar Alkitab, orang kan ngomong Kristen itu enak. Wis percaya Yesus selamat. Yo gak ngono torek waca Alkitab. Enggak gampang saudaraku malah. Saya malah merasakan, saya pernah nunjukkan minggu lalu enggak salah ya. Orang berkata berbuat itu kan baru kelihatan berdosa atau enggak. Bahkan Alkitab ngomong, Rasul Yakobus ngomong, kamu tidak berbuat apa-apa pun bisa berdosa. Saya pernah ngomongkan itu, sering itu kan. Dari mana? Kalau kamu tahu sesuatu yang baik, ini baik. Tapi tidak kamu lakukan, itu kamu sudah berdosa. Misalnya, ke gereja itu baik enggak, saudaraku? Wis ngene, rame gereja. Ke gereja itu baik enggak? Kalau Anda enggak ke gereja, baca Alkitab itu baik enggak? Kalau kamu tahu sesuatu yang baik, tapi enggak kamu, dibaca enggak Alkitabnya? Kadang kolo, Pak. Loh, termasuk dosa enggak? Loh, ngono loh. Loh, Alkitab loh enggak, saudara enggak ngapa-ngapain loh termasuk berdosa. Terus bicara kasih tadi. Itu firman Tuhan pada Kain. Kain. Kan murung mukanya, karena iri pada Habil persembahannya diterima, dia enggak. Kalau kamu berbuat baik, mukamu akan berseri-seri. Dia akan benci sama adiknya, bunuh adiknya, karena iri. Enggak berseri-seri. Wajah enggak berseri-seri aja lo berdosa, saudara. Ya apa, saudara? Lo ini, Kristen ini enggak gampang, saudara. Saudara ngomong, wah enak agama Kristen gini. Siapa bilang ayo nyoba jadi wong Kristen? Wajahmu muram, monyong, wis dosa. Loh, kalau pendeta enggak percaya, ayo tak tunjukkan banyak ayat. Loh, ini firman Tuhan. Loh, dosa, bahkan Alkitab ngomong, semua itu di kitab suci itu mengurung manusia dalam dosa, enggak mungkin enggak berdosa. Makanya perlu Tuhan Yesus gitu loh, supaya diselamatkan. Loh, saudara wajahmu murem, mencorong, metotok, wis dosa. Mecucu. Lu wis dosa, gak usah lapo-lapo, saudara menentuk. Wis dosa ya apa? Dadi wong Kristen lho gak gampang. Ya apa? Nah, disuruh berseri-seri. Sehat loh, saudara. Senyum terusan, awet muda, pipi ketarik ini malah gak usah operasi. Barang siapa berkata, lanjut tadi apa? Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Gak bener wong iki, gak ada kebenaran, ngomong kosong, ojo melok ngono iku ngomong tok. Gak dilakoni. Terus, nah ini saudaraku. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. di Dengan dalam itulah kita orang ketahui, itu sudah sempurna kasih Allah. Jadi kan menuruti firman-Nya, melakukan firman-Nya, di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Terus dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. dengan itulah kita ngerti, oh bener ini kenal Tuhan, ada di dalam Allah, dalam Dia. Lah, kita lihat ini. Terus ayat 6. Barang siapa mengatakan, Lah sekarang ukurannya gini, mengikuti perintah-perintahnya, perintah yang kayak apa, seperti apa, yang harus dilakukan untuk hidup sempurna tadi itu. Terus, bahwa ia ada dalam barang Dia, siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, bahwa ia di dalam Dia, Dia ini Allah Bapa, mengenal Bapa, pengikut
benar-benar penyembah Bapa yang benar, umat Allah yang benar. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Baca sama-sama. Ia wajib hidup. Wajib itu ditawar atau tidak, wajib itu? Wajib itu sesuatu yang harus. Daripada mati, saya ganti dulu. Harus, wajib. Barang siapa ada di dalam dia, wajib hidup sama seperti siapa? Kristus telah hidup. Sama seperti Kristus. Tema kita punya gambar di depan nih, serupa dengan Kristus. Sama itu serupa, sama ya. Coba kalau saudara teliti ini sering kita baca ya. Ayat ini bicara sebenarnya sebelum kita tentang Yesus ya, ini bicara tentang Allah kan. Coba ayat 2-nya tadi. Ayat 3. Inilah tandanya bahwa kita kenal Allah, yaitu kalau nurut perintahnya. Ya, barang siapa mengenal Allah tapi tidak melakukan perintah-perintahnya, pendusta, tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, perintah-perintahnya. Perintah siapa ini? Yang dituruti perintahnya siapa, saudaraku? Allah. Berarti mengenal Allah. Ini lagi bicara Allah. Allah itu Bapa. Di dalam orang itu sempurna kasih Allah atau Bapa. Demikianlah kita tahu bahwa orang ini ada dalam Bapa, dalam Allah, pengikut Allah, umat Allah yang benar. Barang siapa lah, ayat ini ngomong. Tadi mana? Gak usah tetap. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Allah, dia ini Allah, ada di dalam Bapa, mengenal Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Loh, ya apa saudara? Habis bicara Allah, bicara Kristus. Pernah teliti enggak? Kita orang Kristen udah biasa gitu. Allah, Yesus, mari lewat gitu. Tapi ini lagi ngomong Bapa. Hidupmu harus di dalam Bapa, mengenal Bapa, melakukan perintahnya. Loh, kaya apa mengenal Allah? Kayak apa melakukan perintah Allah itu? Yo, tiruan Tuhan Yesus, ngono kira-kira. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini loh makanya kenapa hidup menurut gambar Allah itu artinya hidup menurut Kristus, seperti Kristus. Gambarnya Kristus kita ikuti, teladannya Yesus kita ikutin. Jadi hidup menurut gambar Allah, hidup yang sesuai gambar Allah itu adalah hidup mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lah makanya nanti Paskah nanti gambar tentang Yesus sejak lahir sampai ada semua. Kita akan lihat nanti saya kasih ayat-ayatnya juga di situ. Itu yang kita harus ikuti, kita teladani. Tadi di awal saya sudah khotbah tentang penderitaan. Kristus menderita, kamu pun wajib menderita, mengikuti teladannya. Lu enak Tuhan Yesus menderita, anaknya mau menderita aku Tuhan. Saya punya teman, kita sekarang nggak perlu puasa lagi itu cuma. Kenapa? Yesus sudah puasa untuk kita. Gundulmu. Ya kok nancene males gak gelem. Ya wis gak usah alasan ngono. Enak ya toh. Tidak, saudaraku. Justru kita meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Wajib hidup. Katakan, iya nih ganti aku. Nah, kita tutup ini. 1, 2, 3. Aku. Ayo tak, gak usah wedi. Lu ki firman Tuhan lu. Saudara gelem gak gelem ya iki firman Tuhan. Nurut gak nurut iya ono ngene iki, gak nurut ya karepmu. Coba. Nah nanti bagaimana Pak melaksanakannya? Makanya ayo setiap gereja, setiap belajar firman. Nanti kita akan dapat tuntunan demi tuntunan. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, yang baca mic ini, baca mic sudah ngomong loh kamu ya. Enggak cuma dia kok, kita semua, amin. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti Yesus sudah hidup seperti apa? Yaitu kita wajib hidup seperti itu. Lah kalau kita enggak baca Alkitab, gampang tugas kita, pocon. Makanya menurut saya, saudara, ya enggak apa-apa sih. Anda baca perjanjian lama, apa silahkan. Tapi kalau bagi saya, belajar Alkitab paling awal itu perjanjian baru dulu lah. Kuasai dulu itu. Bicara tentang Yesus, terutama tentang Tuhan Yesus. Ya.
Kalau saran saya sih mesti Yohanes dulu, baca dulu. Ya itu banyak tentang Tuhan Yesus seperti apa, tentang dia itu adalah anak Allah, Allah yang menyatakan diri jadi manusia. Terus hidupnya seperti apa gini, ikut. Wes ikut ae, ocon diteladani, diikuti. Ya. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan kalau kita lakukan ini, dikatakan sudah sungguh sempurna kasih Allah dalam hidupmu. Kita mau sempurna, disempurnakan. Ya, percaya nanti kita akan lanjut belajar minggu-minggu selanjutnya ya. Bagaimana kita bisa wajib hidup ini, tidak usah takut saudaraku. Itu bukan, tadi Mas juga yang ngajak nyanyi, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup. Kadang-kadang bayangan kita kan menjalani hidup yang kesusahan, bukan itu aja. Melakukan firman, menderita karena hidup sebagai anak-anak Tuhan, memang tidak gampang. Tapi Tuhan pasti menolong kita. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong. Tuhan menyertai kami selalu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kunci F, saya minta.